Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu teori belajar, yaitu teori belajar SCAM. Langsung saja kita masuk ke pengertian teori belajar SCAM. Sesuai dengan namanya, teori belajar SCAM diambil dari nama seorang tokoh yang bernama Richard Scham. Richard Scham adalah pelopor utama dalam pendidikan matematika yang pertama kali mengintegrasikan disiplin matematika, pendidikan, dan psikologi. Beliau lahir di Bristol pada tanggal 10 Maret 1919. Richard percaya bahwa anak bisa belajar secara cerdas sejak usia dini, menghasilkan kerangka kurikulum lengkap untuk usia 5-11 tahun yang dikenal sebagai struktur kegiatan di cerdas belajar. Richard mengungkapkan dua tahap belajar matematika. Yang pertama, perlu menggunakan benda-benda konkret untuk memberikan basis bagi peserta didik dalam menghayati ide-ide matematika yang abstrak. Yang kedua, tingkat abstrak, yaitu mulai meninggalkan benda konkret untuk menuju ke pemahaman matematika yang memang memuat objek-objek abstrak. Dapat kita contohkan untuk mengenal salah satu sifat perkalian, 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, yang mana kita dapat menggunakan benda-benda konkret berupa buah jeruk atau benda di sekitar kita seperti kerikil. Di sini terdapat 2 baris, dan pada setiap baris terdapat 3 buah jeruk. Dalam matematika, model seperti ini dapat dinyatakan sebagai 2 kali 3. Karena banyaknya buah jeruk seluruhnya adalah 6, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang kita dapat meminta siswa untuk menyusun 6 buah jeruk yang lain menjadi 3 baris, dan pada tiap baris terdapat 2 buah jeruk. Model ini menunjukkan 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Richard juga membagi kategori pemahaman. Yang pertama, pemahaman relasional, dan yang kedua, pemahaman instrumental. Langsung saja kita bahas mengenai pemahaman relasional. Dapat dikategorikan sebagai pemahaman relasional jika si siswa di samping ia sudah dapat menentukan hasil, namun ia juga harus dapat menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu, knowing what to do and why. Pada pemahaman relasional, Scham menjabarkan sebagai kemampuan seseorang menggunakan suatu prosedur matematis yang berasal dari hasil menghubungkan berbagai konsep matematis yang relevan dalam menyelesaikan suatu masalah dan mengetahui mengapa prosedur tersebut dapat digunakan. Pemahaman relasional sifatnya pemakaiannya lebih bermakna. Termuat suatu skema atau struktur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. Siswa yang berusaha memahami secara relasional akan mencoba mengaitkan konsep baru dengan konsep-konsep yang dipahami untuk dikaitkan dan kemudian merefleksi keserupaan dan perbedaan antara konsep baru dengan pemahaman sebelumnya. Pemahaman relasional membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapainya. Hal ini karena untuk memahami materi dengan pemahaman relasional dibutuhkan pengetahuan yang luas dan konstruksi pikiran sehingga waktu yang diperlukan dalam proses pembelajaran relatif lebih lama dibanding dengan mengajarkan untuk mencapai pemahaman instrumental. Kita lanjut ke pemahaman yang kedua, yaitu pemahaman instrumental. Dapat dikategorikan hanya sebagai pemahaman instrumental jika si siswa hanya dapat menentukan hasil, namun ia tidak dapat menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu, knowing rules without reason. Berdasarkan pendapat Scham, pemahaman instrumental dilihat sebagai siswa mengetahui prosedur tanpa mengetahui mengapa prosedur tersebut digunakan. Pemahaman instrumental dari Scham setara dengan content level understanding atau tingkat pemahaman konten. Scham menyatakan bahwa pemahaman instrumental sejatinya belum termasuk
pada kategori pemahaman, sedangkan pemahaman relasional memang benar sudah termasuk pada kategori pemahaman. Dimisalkan ada seorang siswa yang mampu menyelesaikan sebuah persoalan matematika. Apakah siswa tersebut sudah memiliki pemahaman relasional atau hanya memiliki pemahaman instrumental? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, kita tinjau apabila siswa tersebut telah mampu menyelesaikan soal dan ia dapat menjelaskan prosedur dan langkah-langkah serta konsep dari hasil yang ia temukan, berarti siswa tersebut telah memiliki pemahaman relasional. Namun sedangkan apabila siswa tersebut hanya dapat menyelesaikan soal dan menemukan hasil karena menghafal rumus tanpa mengetahui prosedur dan konsep yang digunakan, maka siswa tersebut termasuk ke dalam pemahaman instrumental. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori belajar SCAME. Pertama akan kita bahas mengenai kelebihan teori belajar SCAME. Kelebihan teori belajar SCAME ini lebih berpusat pada pemahaman relasional. Mengapa? Karena siswa yang memiliki pemahaman relasional memiliki pondasi atau dasar yang lebih kokoh dalam pemahamannya tersebut. Jikalau siswa lupa dengan rumus, maka ia masih punya peluang menyelesaikan soal dengan cara coba-coba. Sebagai tambahan, siswa dapat mengecek kebenaran hasil yang ia dapatkan dengan membalikkan rumus. Kedua yaitu kekurangan teori belajar SCAME. Kekurangan ini sudah pasti kebalikan dari kelebihan yang tadi. Apabila di kelebihan tadi itu berpusat pada pemahaman relasional, maka pada kekurangan teori belajar SCAME ini lebih berpusat pada pemahaman instrumental. Karena yang pertama, siswa hanya bisa menghafal rumus dan tidak paham dengan konsep. Ketika ia lupa dengan rumus, maka ia tak punya peluang untuk mencoba-coba memecahkan suatu masalah. Yang kedua, siswa hanya dapat menentukan hasil, namun ia tidak dapat menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Harapannya, dalam pembelajaran matematika, lebih baiknya kita menerapkan pemahaman relasional, karena dalam pembelajaran matematika perlu ditanamkannya pemahaman konsep, tidak hanya sekedar menghafal rumus, karena dengan memahami konsep, bagaimanapun bentuk soal dan bagaimanapun permasalahan, tentunya siswa akan dapat menemukan pemecahan dari suatu masalah tersebut, karena ia tahu benar konsep yang harus ia gunakan. Sedangkan apabila ia hanya menghafal rumus, belum tentu ia dapat memecahkan suatu persoalan tersebut, karena ia tidak tahu konsep. Apabila ia tidak tahu konsep, maka peluang untuk ia mencoba-coba menggunakan konsep-konsep sebelumnya dan rumus-rumus yang telah diajarkan itu sangat minim sekali dibandingkan dengan siswa yang memiliki pemahaman relasional. Sekian pembahasan tentang teori belajar SCAME pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih.